Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Rozik. Saya dari Teknik Informatika semester 7 pagi dari Universitas Islam Majapahit. Kali ini saya akan mempresentasikan proposal tugas akhir saya yang berjudul Aplikasi Pembelajaran Mengaji Menggunakan Metode Az-Zikr berbasis Android. Untuk itu, sebelum masuk ke dalam video, mari kita intro dulu. Oke, kita lanjut ke dalam pembahasan. Latar belakang penelitian. Pesatnya perkembangan teknologi informasi dapat memungkinkan terjadinya interaksi antar manusia dengan komputer, salah satunya melalui perantara suara atau lebih dikenal dengan teknologi speech recognition. Az-Zikr adalah metode pembelajaran mengaji yang efektif untuk mengantarkan anak-anak supaya cepat dalam membaca Al-Quran. Dalam proses belajar, terkadang metode pembelajaran yang biasa saja tersebut dapat membuat santriwan dan santriwati merasa bosan. Agar belajar tidak jadi membosankan, perlu adanya media yang interaktif, salah satunya media belajar berbasis Android menggunakan suara. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Bagaimana cara menghasilkan aplikasi pembelajaran mengaji menggunakan metode Az-Zikr berbasis Android? Selanjutnya yaitu batasan masalah. Batasan masalah yang pertama, aplikasi ini dibuat menggunakan Android Studio dan menggunakan bahasa pemrograman Java. Lalu yang kedua, aplikasi ini menggunakan API Google Speech untuk menerima inputan suara. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Dalam tujuan penelitian kali ini yaitu untuk meningkatkan daya tarik santriwan dan santriwati dalam belajar mengaji. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan dapat menjadikan pembelajaran mengaji tersebut lebih menarik dan mengurangi rasa bosan dalam belajar. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Yang pertama, bagi TPQ untuk meningkatkan daya tarik santriwan dan santriwati dalam belajar mengaji dan membuat pembelajaran tersebut lebih menarik. Lalu yang kedua, bagi mahasiswa dapat mengaplikasikan dan meningkatkan wawasan yang didapat dari bangku perkuliahan. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode waterfall. Yang pertama dimulai dari analisis, desain, pengkodean, pengujian, dan pemeliharaan atau maintain. Selanjutnya kita masuk ke dalam kajian teori. Pengertian aplikasi. Aplikasi merupakan perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan tindakan yang diinginkan oleh user atau pengguna. Google Speech. Google Speech merupakan API yang disediakan oleh Google untuk mengidentifikasi ucapan dengan mendigitalkan kata dan mencocokkan sinyal digital dengan pola. Android merupakan sistem operasi atau OS mobile yang berkembang di antara sistem operasi lain yang berkembang saat ini. OS lain seperti Windows, Mobile, iPhone OS, Symbian, dan lain sebagainya. Az-Zikr. Metode Az-Zikr adalah sebuah cara belajar mengajar baca Al-Quran yang dibaca secara langsung tanpa dieja dan bertajwid praktis yang disusun oleh tim LP Ma'arif Mojokerto. UML atau Unified Modeling. UML adalah suatu kumpulan konvensi pemodelan yang digunakan untuk menggambarkan
sebuah sistem software yang terkait dengan objek. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam metodologi sistem atau perancangan sistem. Di dalam perancangan sistem yaitu terdapat metodologi penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir ini adalah metode waterfall yang dimulai pada tingkat kemajuan sistem pada seluruh analisis, desain, kode, pengujian, dan pemeliharaan. Lalu selanjutnya yaitu desain sistem. Desain sistem yang digunakan dalam penelitian ini adalah UML yang terdiri dari use case diagram, activity diagram, dan sequence diagram. Selanjutnya yaitu desain sistem. Yang pertama, use case diagram. Pada use case diagram, sistem terdapat satu aktor yaitu user yang dapat melakukan aktivitas seperti user dapat mengakses menu tepak huruf hingga menu doa niat sholat. Selanjutnya yang kedua yaitu activity diagram. Di dalam activity diagram terdapat proses aktivitas user secara detail, dimulai dari menu tepak huruf sampai menu doa niat sholat. Selanjutnya yaitu yang ketiga sequence diagram. Pada sequence diagram di sini terdapat gambaran kelakuan objek pada use case dengan mendeskripsikan waktu hidup objek dan message yang dikirim dan diterima antar objek. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam desain interface. Yang pertama yaitu menu utama. Pada menu utama di sini user dapat memilih menu yang tersedia pada aplikasi. Untuk menu utama terdapat menu seperti tepak huruf, belajar mengaji, doa harian, dan niat sholat. Selanjutnya yaitu menu tepak huruf. Pada menu tepak huruf, di sini user dapat menebak huruf bacaan. Jika tebakan benar, maka akan tampil pop-up benar, dan sebaliknya jika salah. Nah, contoh dari pop-up benar, ini akan ditampilkan ketika user menebak bacaan dengan benar pada menu tepak huruf. Sehingga user dapat mengetahui apakah bacaannya sudah benar atau belum. Selanjutnya yaitu pop-up salah. Di sini akan ditampilkan ketika user salah dalam menebak bacaan pada menu tepak huruf, sehingga user dapat mengetahui apakah bacaannya sudah benar atau belum. Selanjutnya yaitu pop-up score. Pada pop-up score atau poin ini akan ditampilkan ketika semua bacaan sudah selesai, sehingga user dapat mengetahui berapa skor atau poin yang didapat, sehingga user dapat mengevaluasi dari bacaan-bacaan yang sudah dipelajari. Setelah itu ada tombol ulangi dan balik ke menu. Selanjutnya yaitu menu belajar mengaji. Pada menu belajar mengaji di sini terdapat pilihan menu jilid dimulai dari jilid ke-1 hingga jilid ke-5. Selanjutnya yaitu menu detail halaman jilid. Pada menu detail halaman jilid terdapat 25 halaman dari masing-masing jilid yang sudah tersedia. Selanjutnya yaitu menu detail bacaan. Pada menu detail bacaan di sini akan muncul ketika user menekan tombol pada halaman jilid. Di sini user dapat melihat dan mendengarkan bacaan-bacaan yang tersedia. Ketika semua bacaan sudah selesai, maka akan muncul pop-up menu belajar. Barulah di situ user dapat belajar dengan mengeklik tombol yang ada di bawah pada menu tersebut. Contohnya seperti ini untuk pop-up mulai belajar. Selanjutnya yaitu menu doa harian. Pada menu doa harian ini terdapat doa-doa seperti doa masuk masjid, doa masuk toilet, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu menu doa niat sholat. Pada menu doa niat sholat, ini terdapat doa niat sholat yang dapat dipelajari oleh user. Nah, terima kasih untuk presentasi kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.